Kami hadir kembali untuk kalian pencinta para YouTuber khusus pembelajaran IPA. YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir. Saat ini kami akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup untuk siswa-siswi SMP negeri dan swasta kelas 7 semester pertama. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kalian mohon belajar sampai tuntas, sampai habis dari video ini. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Intinya bahwa klasifikasi makhluk hidup itu tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali setiap makhluk hidup. Kalau kita kenal dengan makhluk hidup, maka kita bisa menyayangi, menggunakan, memanfaatkan, dan membudidayakan, gitu. Selanjutnya, yang harus kita ketahui apa sih pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Ternyata bahwa klasifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Itu klasifikasi. Jadi makhluk hidup itu harus dikelompokkan. Kalau sudah berkelompok, maka kita akan mudah mengenalnya, mempelajarinya, dan menggunakannya. Pengelompokan tersebut berdasarkan kesamaan ciri dan perbedaan yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Jadi persamaan ciri atau perbedaannya. Di antara beberapa makhluk hidup ada yang mirip-mirip, ada yang mendekati kesamaan, tetapi ada juga yang sangat berbeda di antara sesama makhluk hidup. Jadi yang sama kita kelompokkan, yang berbeda juga kita kelompokkan. Pengklasifikasian makhluk hidup biasanya dilakukan dengan melihat ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum hingga paling spesifik pada makhluk hidup. Jadi dalam pengelompokan itu kita lihat secara umum dulu, kalau ada kesamaan, kalau ada perbedaan, atau kita kelompokkan yang memiliki ciri khas secara spesifik daripada makhluk hidup. Selain pengelompokan tersebut, kita lakukan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, memiliki khas, pengelompokan tersebut juga dilakukan berdasarkan ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, atau manfaat. Manfaat dari makhluk hidup tersebut bisa manfaat dari kulitnya, dari dagingnya, dari bulunya, dan lain sebagainya, dan juga habitatnya. Jadi pengelompokan juga bisa berdasarkan tempat kehidupannya. Ada yang di darat, ada yang di air, gitu ya. Itu sifat pengelompokan. Tujuan, sekarang kalau tadi adalah arti daripada klasifikasi. Sekarang tujuannya untuk apa sih kita harus mengelompokkan makhluk hidup atau
mengklasifikasikan makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup yang ada di bumi perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan? Berikut paparan tujuan dilakukannya klasifikasi terhadap makhluk hidup. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama, untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Nah, itu yang pertama. Jadi, tujuan yang pertama itu adalah supaya kita mudah mempelajari makhluk hidup. Mempelajari perkembangannya, mempelajari manfaatnya, mempelajari fungsinya, mempelajari penggunaannya. Nah, itu tujuan dari kita mempelajari makhluk hidup yang pertama. Jadi kita untuk mempermudah proses dalam mempelajari makhluk hidup, ya. Banyak tujuan dari mempelajari makhluk hidup. Bisa tujuan untuk memperbanyak atau berternak daripada makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan. Jadi di antara makhluk hidup itu ada yang memiliki kekerabatan, ya, kesamaan, ya, kebersamaan hidup atau kebersamaan habitat, gitu ya. Nah, itu namanya kekerabatan. Yang ketiga, mencari perbedaan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kita cari perbedaannya, ya. Ada yang hidupnya di air, ada yang hidupnya di pohon, ada yang hidupnya di bebatuan, di pasir, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menyederhanakan objek studi, ya, untuk menyederhanakan proses pembelajaran daripada makhluk hidup itu sendiri. Yang kelima adalah untuk memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya, ya, karena di dunia ini sangat banyak jenis makhluk hidup. Mungkin di antara kalian juga kalau pergi ke suatu daerah akan bertemu dengan makhluk hidup, ada keheran-heranan, ya. Lah, makhluk apa ini? Mungkin kalian ada yang belum mengenal makhluk hidup tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya sistem klasifikasi, ya, ternyata itu dibagi menjadi 6 kingdom. Ya, sistem klasifikasi 6 kingdom terdiri dari Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia, dan Virus. Namun, virus belum dapat dikatakan sebagai sel karena tubuhnya hanya terdiri dari asam nukleat yang diselubungi oleh protein. Nah, itu sistem klasifikasi, ya. Di luar sel hidup, virus merupakan benda mati, dan virus hanya bisa bertahan hidup dan memperbanyak diri dari sel hidup, yaitu inangnya atau yang ditempatinya, ya. Jadi dia itu bisa hidup, virus itu bisa hidup bila dia menempel pada benda lain atau makhluk lain atau zat lain, di mana zat tersebut sebagai tumpangan untuk kehidupan.
Nah, untuk sistem klasifikasi 6 kingdom ini merupakan sistem klasifikasi 5 kingdom yang ditambah dengan kingdom virus, gitu ya. Nah, demikian ulasan yang bisa kami sajikan untuk Anda terkait dengan pengertian klasifikasi makhluk hidup. Perlu kalian ketahui, ya, pelopor taksonomi dalam pembelajaran makhluk hidup itu adalah Bapak Carolus Linnaeus. Nah, beliaulah sebagai bapak pelopor di dalam mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, tingkatan takson pada hewan dari yang terbesar, jadi klasifikasi makhluk hidup dari yang terbesar itu adalah yang tadi dikatakan sistem 6 kingdom, ya. Yang pertama adalah pilum, yaitu hewan yang bersel banyak. Yang kedua, tingkatan dalam hewan, kelas. Yang ketiga adalah ordo, tingkatan lebih rendah dari kelas. Selanjutnya adalah famili atau ordo atau bangsa. Nah, yang selanjutnya adalah genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies atau jenis, ya. Nah, itu tingkatan dalam pengelompokan makhluk hidup. Tingkatan takson pada tumbuhan, ya, mulai dari yang terbesar, yaitu yang pertama adalah divisi, kelompok kerajaan tumbuhan. Yang kedua tingkatan, yang ketiga adalah tingkatan yang lebih rendah, selanjutnya adalah bangsa, selanjutnya adalah marga, dan yang terakhir spesies adalah jenis, gitu ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu didasarkan pada beberapa cara, ya, yang telah diuraikan sebelumnya, ya. Satu, bisa berdasarkan persamaan, memperjelas ini. Yang kedua, perbedaan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, ciri morfologi, lalu anatominya, dan yang terakhir ciri biokimia. Menurut Robert H. Whittaker, bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 kingdom yang sudah dibahas di atas. Nah, kelima kingdom itu, ya, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Untuk lebih mengerti, ya, nanti kita akan lebih jelas dalam season berikut. Nah, ini adalah contoh Monera, ya, yang perlu kalian ketahui. Nah, ini adalah contoh protista, ya, hewan protista.
Nah, ini adalah kelompok bungi, salah satu jenisnya. Oke, siswa-siswi yang saya cintai, banyak terima kasih kalian telah mengunjungi YouTube kami, dan mudah-mudahan YouTube kami bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih banyak yang telah mengunjungi channel ini.